Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Puji Rahayu, Kepala SMA Negeri 1 Jepara. Yang kami hormati Kasubag TU SMA Negeri 1 Jepara. Yang kami sayangi rekan-rekan Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, dan segenap Dewan Guru. Juga seluruh murid kelas 12 yang kami banggakan. Tak lupa Ibu Bapak orang tua, wali murid kelas 12 yang meluangkan waktunya yang berharga untuk turut hadir membersamai putra-putrinya pada kegiatan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang pada sosialisasi UTBK, SNBT, persiapan PSAJ, dan ketentuan kelulusan tahun 2026. Dan perkenalkan, saya Nino Ayu Sumianingrum, guru SMA Negeri 1 Jepara yang bertugas sebagai pembawa acara sekaligus moderator pada kegiatan pagi hari ini. Saya akan bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, foto bersama. Yang ketiga, sosialisasi UTBK, SNBT, persiapan PSAJ, dan ketentuan kelulusan tahun 2026. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Baik, Ibu Bapak semua dan anak-anak semuanya, mari kita baca doa bersama-sama agar kegiatan kita hari ini lancar, membawa keberkahan untuk kita semua. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk acara berikutnya yaitu foto bersama. Mohon kesediaannya untuk seluruh peserta, Ibu Bapak, orang tua, wali murid, maupun anak-anak yang sedang ada di kelas, silakan untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, baik, sudah ada beberapa. Terima kasih banyak, masih ditunggu. Iya, hampir penuh ini. Baik, masih ditunggu juga. Yang di kelas-kelas, anak-anakku silakan untuk membuka kameranya. Ya, kami mulai dari slide pertama. Tetap ditahan senyumnya, semuanya. Jangan berkedip. 1, 2, 3. Oke, saya geser ke slide berikutnya. Tetap senyum, jangan berkedip. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih banyak. Ibu Bapak semuanya dan anak-anakku, untuk kegiatan berikutnya, acara berikutnya yaitu sosialisasi UTBK SNBT, persiapan PSAJ dan ketentuan kelulusan tahun 2026 yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Puji Rahayu selaku Kepala SMA Negeri 1 Jepara. Kepada Ibu Puji Rahayu, disilakan. Ya, terima kasih Bu Nino. Cek suara dulu, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Iya, terdengar dengan sangat baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama, saya sampaikan yang saya hormati adalah seluruh Bapak Ibu orang tua yang sudah berkenan hadir membersamai di kegiatan meeting pada pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik yang sudah meluangkan waktu. Dan untuk anak-anakku, yang saya banggakan, saya doakan kesuksesannya seluruh anak-anakku kelas 12 yang berbahagia. Bapak Ibu, langsung saja. Sebelum sampai pada materi, kepada Bapak Ibu orang tua, ini adalah pertemuan kita untuk ketiga kalinya. Jadi saya masih ingat, pertama saya ketemu Bapak Ibu ketika di aula, Bapak Ibu mengambil raport putranya. Kemudian pertemuan yang kedua ketika kita sosialisasi SNBP. Dan pada hari ini Ibu Bapak yang saya hormati dan anak-anakku kelas 12 yang saya sayangi, ini adalah pertemuan ketiga terkait dengan SNBT. Ibu Bapak serta anak-anakku yang saya sayangi, arti penting kegiatan hari ini itu yang pertama.
Karena berdasarkan penjadwalan, insya Allah nanti di jam 3 itu akan ada pengumuman SNBP. Jadi apa ya, penelusuran atau penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi yang insya Allah diumumkan nanti di jam 3. Itu adalah salah satu peluang untuk putra-putri panjenengan, anak-anakku diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, untuk kegiatan kali ini, kami dari pihak sekolah, Bapak Ibu guru, dan tenaga pendidik sangat berharap bahwa Bapak Ibu yang kemarin putra-putrinya masuk eligible mudah-mudahan diterima di prodi seperti yang diharapkan. Namun kita masih punya semangat. Jadi pentingnya hari ini adalah kami dari pihak sekolah ingin memberikan semangat kepada seluruh orang tua dan anak-anakku yang barangkali nanti di pengumuman itu kalau mungkin ada yang belum beruntung masih banyak jalan menuju Roma. Gitu ya anak-anakku. Mudah-mudahan kalian tetap bahagia. Dan saya juga sangat berharap kepada seluruh orang tua, mudah-mudahan orang tua nanti bisa menerima apapun hasilnya dan tetap menjadi energi bagi anak-anak, menjadi motivator bagi anak-anak untuk mendampingi dalam tahap-tahap berikutnya. Itulah pentingnya kegiatan ini diagendakan oleh sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya share dulu untuk materi pertemuan kita pada pagi hari ini. Cek dulu Bu Nino. Sedang buka ya. Masih berproses. Apa terlihat Bu Nino? Sudah terlihat. Silakan Bu. Sudah terlihat, nggih. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sudah diagendakan nanti di jam 10 ada kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pusat terkait dengan rencana kegiatan informasi tentang SNBT. Jadi direncanakan jam 10 nanti akan ada konversi pers dari panitia pusat tentang UTBK dan SNBT. Nah, kali ini dari sekolah ingin menyampaikan informasi ini kepada anak-anakku dan orang tua kelas 12. Meskipun saya sangat yakin untuk anak-anakku tentu saja sudah sangat paham tentang kegiatan ini. Tetapi agar orang tua juga bisa memberikan motivasi, maka akan saya jelaskan atau akan kita lakukan sosialisasi tentang pelaksanaan UTBK dan SNBT. Pada layar Bapak Ibu dan anak-anakku semua bisa dilihat bahwa kali ini tanggal 31 Maret itu sudah sampai pada tahap pendaftaran UTBK dan SNBT. Dan itu harus dilakukan anak-anakku paling lambat besok tanggal 7 April. Jadi kepada Bapak Ibu orang tua dan anak-anakku setelah pengumuman SNBP nanti sore, jika kalian belum beruntung, maka kita harus melaksanakan melangkah dengan cepat untuk tahapan yang kedua, yaitu mengikuti UTBK untuk nanti menentukan jalur melalui jalur tertulis. Nah, kemudian pembayaran biaya UTBK itu dilakukan paling lambat tanggal 8 Maret dan pelaksanaan tes UTBK itu adalah tanggal 21 sampai dengan 30 April 2026. Ini yang ingin saya pesankan kepada orang tua dan anak-anakku semua. Jadi pelaksanaan tes itu perlu persiapan, tidak sekadar membayar biaya UTBK yang 200.000, tetapi harus mempersiapkan apa materi yang harus disiapkan oleh anak-anakku. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini untuk anak-anakku nanti yang belum beruntung di SNBP bisa segera move on, bisa segera mengambil langkah satset ngeten nggih untuk kemudian berjuang dalam tahap berikutnya. Karena bisa jadi itu memang rencana yang terbaik, kesuksesan mungkin menunggu di tahap berikutnya. Kemudian yang berikutnya anak-anakku, lalu bagaimanakah persyaratannya? Jadi persyaratan untuk SNBT yang diawali dengan UTBK itu bagi anak-anakku berarti anak-anakku kelas 12 saat ini yang nanti
insya Allah lulus pengumumannya di tanggal 5 Mei. Lalu bagaimana jika anak-anakku belum mendapatkan ijazah, itu bisa diganti dengan surat keterangan. Dan barangkali ini juga informasi untuk kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus bisa mengikuti UTBK atau SNBT masih bisa, yaitu untuk yang lulusan tahun 2024-2025. Hanya memang di sini ada batasan usia maksimal 25 tahun. Kemudian bagaimana tahapannya? Saya yakin anak-anakku bisa mengerti dan nanti dari sekolah mulai beberapa tahun terakhir untuk pelaksanaan SNBT, pendaftaran tes UTBK, itu pembayarannya secara mandiri, tetapi teman-teman guru BK, Bapak Ibu guru tetap membantu jika anak-anakku, orang tua ada kendala terkait dengan pendaftaran SNBT atau UTBK. Kemudian segala persyaratan administrasi insya Allah akan dipenuhi oleh sekolah sesuai dengan standar kebutuhan bagi anak-anakku yang mendaftar SNBT. Nah, ini adalah informasi yang saya sangat yakin bahwa anak-anakku dan orang tua harus memahami, karena ketika kita melalui jalur tes, maka yang disiapkan tidak hanya sekadar fisik, tetapi juga pemahaman, pengetahuan, dan memang belajar. Apa saja yang diteskan dalam tes UTBK untuk penerimaan SNBT? Itu ada 2 materi tes yang pokok. Yang pertama adalah TPS atau tes potensi skolastik. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, ini adalah tes pengetahuan umum. Dan materi ini tentu saja bisa didapatkan tidak sekadar di sekolah, tetapi anak-anakku bisa belajar karena bimbingan UTBK online juga banyak. Yang kalian harus menyiapkan dengan baik 2 materi penting, yaitu TPS dan tes literasi. TPS itu menyangkut ke pengetahuan umum, skolastik, kemudian yang kedua adalah tes literasi. Literasi di sini literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah penalaran matematika. Dan ini perlu latihan, masih cukup waktu. Sehingga anak-anakku nanti harus semangat, setelah nanti sore melihat, ngecek SNBP-nya, kemudian kalau sudah beruntung diterima, maka harus fokus dengan daftar ulang SNBP, didampingi oleh orang tua, karena memang janji kita kemarin begitu, anak-anakku yang daftar SNBP berarti tidak ada ketika diterima, maka tidak diizinkan atau memang tidak bisa mendaftar SNBT. Dan anak-anakku yang kebetulan belum beruntung, maka harus langsung move on menyiapkan terkait dengan pelaksanaan UTBK atau SNBT. Nah, lalu bagaimana proses atau prosedur pendaftarannya? Ini ada secara umum, biasa, jadi kita mendaftar. Hal yang penting yang ingin saya sampaikan, ketika anak-anakku mengambil prodi, utamanya adalah untuk olahraga dan seni, itu ada portofolio yang harus disiapkan. Jadi untuk pendaftaran seni dan olahraga itu ada portofolio yang disiapkan. Kemudian mungkin ini hal yang berbeda, artinya memang aturan itu dinamis sekali. Di SNBT 2026 itu hampir sama dengan tahun kemarin, ketika anak-anakku mendaftar, maka ada 4 peluang yang boleh didaftar. Hanya maksimal 2 untuk pilihan sarjana, kemudian yang lainnya itu adalah untuk vokasi. Jadi untuk jalur diploma atau vokasi. Sehingga kalau hanya memilih 1 pilihan sarjana, kemudian yang 3 vokasi diizinkan. Tetapi kalau 3 atau keempat-empatnya pilihan sarjana tidak diizinkan. Jadi untuk pemilihan umum sarjana itu hanya 2, yang 2 lainnya itu adalah untuk pilihan vokasi atau prodi yang memang program atau yang dikenal dengan program vokasi. Kemudian bagaimana tahapan berikutnya, di manakah anak-anakku nanti melaksanakan tesnya itu dalam pilihan login untuk kita mendaftar, di sana anak bisa memilih. Jadi memilih untuk kota wilayah UTBK yang akan dilakukan, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah mengunduh kartu tesnya yang itu harus dibawa ketika anak-anakku besok mengikuti tes UTBK untuk diterima atau untuk masuk dalam jalur SNBT. Bapak Ibu serta anak-anakku, di samping program SNBP, kemudian SNBT, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh anak-anakku, jadi ketika nanti kalian lulus, itu memang ada 2 pilihan
Jadi yang pertama adalah melanjutkan studi, yang kedua adalah bekerja. Ini yang ingin tetap saya pesankan kepada orang tua dan anak-anakku semua, jika memang memilih jalur bekerja, maka saya sangat berharap selalu memanfaatkan peluang untuk bisa tetap ikut studi meskipun itu tidak harus studi formal yang kita harus luring. Karena ada seperti perguruan tinggi terbuka atau UT dan lain-lain. Karena sesungguhnya anak-anakku dan orang tua yang saya hormati, bahwa tantangan ke depan itu tidak sesederhana masa sekarang. Jadi menurut pemahaman saya bahwa ilmu itu sangat penting. Ilmu itu adalah asupan untuk roh kita, untuk jiwa kita, sehingga untuk anak-anakku yang memilih bekerja, harapannya tetap mengambil peluang untuk bisa mencari ilmu, baik itu secara daring maupun melalui universitas terbuka. Kemudian untuk anak-anakku yang memang memilih jalur kuliah harapan sekolah, karena memang SMA itu sebenarnya dari awal itu kan berharapnya sekolah menengah atas untuk melanjutkan studi lanjut. Tadi yang pertama, hari ini nanti sore akan diumumkan jalur SNPP. Kemudian yang kedua sudah saya sampaikan melalui jalur SNPT, pendaftaran UTBK, itu masih ada hal-hal lainnya yang mudah-mudahan ini memacu semangat kalian. Yang berikutnya adalah bisa melalui seleksi ujian mandiri. Mandiri di semua perguruan tinggi ada, bahkan ada jalur prestasi mandiri perguruan tinggi pun ada. Di sana yang membedakan barangkali memang dari sisi biaya Bapak Ibu dan anak-anakku. Jadi yang jalur mandiri, kemudian kelas internasional, itu mungkin dari peluang masuknya mungkin agak lebih longgar, tetapi memang ada sedikit berat di jalur biaya. Tetapi itu menjadi alternatif. Kemudian yang ketiga, ini juga masih dibuka sampai dengan tanggal 7 April, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, itu adalah jalur Simama, masuk perguruan tinggi kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapat, seandainya anak-anakku yang belum lolos di SNPP masih ada peluang di jalur Simama dari Kementerian Kesehatan yang masih dibuka di tanggal 7 April. Ini adalah dibuka dalam program Sarjana Terapan Kesehatan dan Diploma 3 untuk Kesehatan. Dan ini juga menjanjikan karena sepemahaman saya untuk dunia kesehatan peluang kerjanya juga lebih luas. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang berada di kelas, mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Yang keempat, yang barangkali ini juga sudah menjadi fokus orang tua dan anak-anakku, itu adalah melanjutkan studi kedinasan. Jadi di studi kedinasan ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Tidak hanya fisik, tetapi juga pengetahuan. Dan tentu saja doa serta dukungan orang tua. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, setiap anak punya sejarah masa depan masing-masing. Takdir anak juga kita tidak tahu. Sehingga saya punya harapan besar mudah-mudahan seluruh orang tua tetap bisa membersamai putra-putrinya untuk sukses di masa depan. Ini adalah terkait dengan kuliah yang Bapak Ibu atau anak-anakku harapkan, sekolah selalu mendoakan yang terbaik. Insya Allah anak-anakku mendapatkan tempat terbaik sehingga usaha baik pun harus dilakukan bersinergi antara orang tua, sekolah, dan anak-anak. Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang saya hormati, untuk selanjutnya di samping penerimaan jalur perguruan tinggi, anak-anakku saat ini sedang berproses untuk besok pagi itu adalah mengikuti PSAJ, Bapak Ibu orang tua nggih. Jadi tahap akhir anak-anakku di sekolah ini itu tinggal beberapa langkah saja. Jadi proses pembelajaran semester 1 sampai dengan semester 6 sudah usai, maka tinggal satu langkah penentuan kelulusan yang harus diikuti oleh anak-anakku itu adalah penilaian sumatif akhir jenjang. Ibu Bapak, kenapa hari ini kita meeting secara virtual? Ini saya sangat berharap kepada seluruh siswa, seluruh murid dan orang tua bahwa
pengumuman SNBP nanti sore itu hanya menjadi penggalan, satu penggalan langkah yang mudah-mudahan sebagian besar anak-anakku yang eligible bisa diterima. Tetapi masih ada perjalanan yang harus ditempuh oleh murid yang perlu pendampingan orang tua terkait dengan kelulusan Bapak Ibu. Nah, ini akan saya sampaikan ketentuan kelulusan. Bapak Ibu, ketika Kementerian Pendidikan menyampaikan bahwa semua normatif sekolah itu berdasarkan konsep satuan pendidikan yang kurikulumnya disebut dengan KSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, maka sekolah boleh berdasarkan rapat Dewan Guru dan seluruh warga menentukan bagaimana normatif kenaikan, bagaimana normatif kelulusan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku kelas 12 dan orang tua, bahwa ketentuan kelulusan 2026 berdasarkan KSP kita, maka yang pertama, anak-anakku harus menyelesaikan seluruh program 6 semester. Dan saya yakin tinggal satu rapor, yaitu rapor kemarin semester 6 yang sekarang sedang berproses. Sehingga kepada seluruh anak-anakku, murid-murid kelas 12, yang barangkali nilai semester 6-nya masih ada yang kurang, harus diselesaikan. Karena salah satu bagian kelulusan itu adalah menyelesaikan seluruh materi di semester 1 dan sampai dengan semester 6. Kemudian yang kedua, nilai sikap minimal predikat baik. Nah, yang ketiga ini Bu Bapak, karena didorong kekhawatiran setelah nanti ada pengumuman PSAJ, nyambung besok paginya hari Rabu anak-anak ujian, jadi penilaian sumatif akhir jenjang itu ujian Bapak Ibu. Saya tidak berharap, tidak ingin anak-anakku kemudian besok pagi karena mungkin bagi anak-anak yang belum beruntung dan sedang berduka, kemudian tidak mengikuti ujian. Itu akan menimbulkan persoalan baru, Bapak Ibu. Sehingga agar kesiapan UTBK nanti sesuai dengan waktunya, maka seluruh murid, anak-anakku yang berada di seluruh kelas, 12.1 sampai dengan 12.11, mohon diingat bahwa pengumuman SNBP nanti sore itu hanya bagian penggalan perjalanan. Untuk yang belum selesai di sana, maka harus berjuang pada tahap berikutnya. Dan tidak boleh tidak mengikuti PSAJ tanpa alasan yang memang bisa dimengerti. Sehingga mengikuti PSAJ menjadi bagian penting termasuk salah satu penentu kelulusan. Nah, lalu bagaimana dengan kriteria kelulusannya? Nomor 4, bahwa ditetapkan oleh sekolah dengan nilai akhir. Nilai akhir anak-anakku minimal harus 70. Nilai akhir itu diperoleh dari rata-rata semester 1 sampai dengan rata-rata nilai. Jadi rapor kelas 10, 11, dan 12 dengan bobot 60% dan 40%-nya adalah nilai PSAJ. Dan nilai itu rata-ratanya nilai akhirnya harus 70. Itu yang menentukan nilai kelulusan. Dan ini akan dirapatkan oleh Dewan Guru berdasarkan jadwal yang sudah keluar SE-nya. Insya Allah pengumuman kelulusan tanggal 5 Mei, Ibu Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, agar apa yang sudah disiapkan oleh sekolah bisa bersambung baik oleh anak-anakku dan perlu sinergi dari orang tua karena orang tua adalah pemantau kegiatan anak di sekolah, di rumah, dan Bapak Ibu guru di sekolah, maka ini pun saya sampaikan untuk jadwal PSAJ yang Bapak Ibu bisa cermati. Jadi anak-anak ujian itu di hari Rabu besok pagi tanggal 1 April. Jadi di hari pertama bahasa Indonesia, ekonomi, fisika, kimia, bahasa Perancis sesuai dengan mapel minat pilihan anak-anakku. Dan seterusnya ujian berakhir di hari Jumat tanggal 10 April. Bapak Ibu yang saya hormati, bersamaan dengan kegiatan PSAJ dalam surat edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, PSAJ tidak diizinkan meliburkan anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Sehingga di hari Rabu besok sampai dengan Jumat tanggal 10 April, di sekolah kita ada 3 kegiatan yang bersamaan. Jadi yang pertama,
kelas 12 itu adalah penilaian sumatif akhir jenjang. Di 4 hari pertama, di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, itu anak-anak kelas 10 pembelajaran luring datang ke sekolah, 11 ruangan, menempati ruangan kelas 10-1 sampai dengan 10-11. Sementara di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 April, anak-anakku kelas 11 pembelajaran daring. Kemudian di tanggal 8 sampai 10 April, berikutnya kelas 12 tetap PSAJ. Kemudian yang pembelajaran luring datang ke sekolah adalah kelas 11. Kemudian diganti yang pembelajaran daring adalah anak-anakku kelas 10. Bapak Ibu, orang tua murid yang saya hormati, saya doakan panjenengan tetap sabar, tabah dalam membawa ya Pak, dalam mendampingi anak-anak yang sedang berproses. Kemudian kepada seluruh anak-anakku, ikutilah setiap jenjang perjalanan hidup itu dengan penuh semangat, kemudian doa. Insya Allah sebaik-baiknya perencanaan adalah perencanaan dari Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah yang Maha Kuasa lah segala penentu. Sehingga apapun hasilnya, kita belajar ikhlas, meskipun itu tidak mudah, nggih Bapak, Ibu orang tua. Karena saya juga mengalami, saya adalah termasuk orang tua dan alhamdulillah memang karena saya sudah tua ketika anak-anak sudah selesai dalam proses itu. Tetapi kendala, kemudian riak-riak kecil di perjalanan, ketika kita lihat bahwa itu sebagai sebuah kegagalan, maka sakitnya itu tidak akan bisa terobati. Tetapi ketika kita memahami bahwa hal-hal yang menjadi bagian yang tidak kita inginkan itu terjadi, kalau kita ikhlas bahwa mungkin ini rencana nanti ke depannya ada yang lebih baik, mungkin itu akan lebih ringan dan membuat kita semangat. Dan kita baru tahu sampai batas mana kesuksesan anak ketika kita memang dengan semangat membersamai dan selalu memotivasi. Insya Allah, Allah yang Maha Kuasa berikan yang terbaik. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya sayangi, Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi yang bisa saya sampaikan dari awal tentang SNBT, kemudian persiapan PSAJ dan kelulusan, teriring doa sekali lagi, Allah berikan yang terbaik, Bapak Ibu semangat dan anak-anakku juga sukses untuk kalian. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bu Nino. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Puji Rahayu atas doa-doa, harapan, penguatan kepada anak-anak kita, murid kelas 12 dan juga orang tua. Ibu Puji Rahayu, ini masih ada sekitar 7 menit. Sekiranya mungkin ada orang tua yang ingin bertanya, silakan untuk langsung raise hand atau juga menuliskan di kolom chat begitu ya. Baik, apakah ada? Disilakan Bu Nino, Ya, disilakan kalau mungkin ada orang tua atau anak-anakku yang ingin menyampaikan, monggo nggih. Ya, yang ingin menanggapi atau ingin bertanya tentang beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Puji Rahayu tadi. Silakan. Nggak ada sepertinya. Sepertinya sosialisasinya sudah sangat berhasil begitu, Bu Puji Rahayu. Tadi beberapa hal juga, ya, ada beberapa hal yang sudah saya tebali begitu, Bu. Jadi ada banyak jalan menuju ke Roma untuk anak-anak kita semua. Jadi banyak jalur yang dapat ditempuh untuk meraih cita-citanya, dan pesan dari Bu Puji Rahayu tadi, tetap ambil peluang untuk menambah ilmu, baik yang memutuskan bekerja atau yang lanjut kuliah, menambah ilmunya boleh daring maupun luring, dan yang paling penting adalah doa dan dukungan orang tua. Ibu Puji Rahayu tadi menyampaikan seperti itu. Baik, rupanya ada satu pertanyaan yang ada di kolom chat, Bu. Nah, ada dari orang tua wali murid Ibu Bapak M. Faris Afza. Jadi pertanyaannya, kalau daftar SNBT itu berarti tidak bisa daftar si mama atau bagaimana ya, Bu? Iya.
Apakah Ibu Puji Rahayu berkenan untuk menjawab? Oh, Bisa nggih. nggak? Ya. Iya, Silakan. iya, siap Ibu Bapak. Jadi dalam proses pendaftarannya masih diizinkan Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa si Mama karena memang kebetulan pendaftarannya sampai dengan tanggal 7 nggih, 7 April, artinya jika putra-putrinya berminat boleh. Kemarin itu yang memang ada larangan itu ketika putra-putri kita diterima di SNBP, memang tidak diizinkan mendaftar SNBT. Kan ngaten. Artinya untuk pendaftaran si Mama masih diizinkan Bu Bapak. Dan berdasarkan informasi, ini saya juga langsung melihat mencarikan informasi. Jadi mengikuti si Mama Poltekkes itu jalur seleksi mandiri di luar sistem PTN Kemendikdas Ristek. Sehingga tidak ada larangan untuk mengikutinya. Ngeten Ibu Bapak. Karena ini kan memang jalurnya berbeda. Jadi ini kan dari kesehatan. Oke. Baik, mudah-mudahan terjawab untuk Ibu Bapak yang bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi atau tanggapan. Mungkin ada yang kurang jelas tentang beberapa jalur seperti itu. Kalau tanggal-tanggalnya tadi sudah sangat jelas begitu ya Nanti disampaikan oleh Bu yang Puji Rahayu. PowerPoint-nya bisa di-share di grup nggih Bu Iya, Nino, ya, barangkali diperlukan oleh orang tua nggih. ya terima kasih banyak. Eh, ada juga mungkin informasi untuk Ibu Bapak, ada sosialisasi daring juga dari panitia pusat tadi disampaikan di awal oleh Ibu Nggih. Puji Rahayu dan waktunya setelah ini banget gitu jam 10 ya. Iya. Ya, yang dapat diikuti lewat YouTube begitu. Nggih. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi Ibu Puji Rahayu. Nggih. Jadi dapat kita akhirkan untuk kegiatan Mungkin closing kita statement hari saya ini. Bu Nino. Iya, untuk baru mau saya Iya. persilakan begitu. Silakan Ibu Puji Iya. Rahayu menyampaikan beberapa Nggih, hal. terima Ya, kasih Ibu ya. Bapak. Jadi dari penutup kegiatan hari ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh anak-anakku dan Bapak Ibu tetap semangat. Tetap semangat bahwa jalan panjang itu harus diikuti dengan semangat tinggi. Kesuksesan akan membersamai bagi orang-orang yang memang berusaha dengan kuat. Insya Allah berhasil. Itu, Bu Nino. Terima kasih. Insya Allah, amin. Terima kasih banyak untuk Bu Puji Rahayu yang selalu mengawal begitu ya proses untuk anak-anak kita dengan doa-doanya. Mudah-mudahan harapan-harapan baik, harapan-harapan besar orang tua dan murid-murid dapat terwujud di kehidupan yang mendatang begitu. Baik, Ibu Puji Rahayu, seluruh Dewan Guru, wali kelas, murid-murid semuanya, dan juga orang tua dan wali murid kelas 12. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini memberi manfaat dan makna untuk kita semua dan memberikan dukungan sebagai dukungan untuk anak-anak kita kelas 12. Saya akhiri untuk kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Mari saya hantarkan bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Terima lahir batin. kasih. Apabila dari saya selaku pembawa acara ada banyak kekurangan, terima kasih banyak untuk Bu Puji Rahayu dan untuk seluruh peserta dan orang tua yang hadir di kegiatan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.